Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan saya masih bisa bertemu dengan teman-teman dan teman-teman juga bisa bertemu di sini ya, kita bisa berkumpul. Karena tadi selintas dapat berita Pak Daud harus kondisinya sedang kurang sehat. Bu Alfa juga harus isoman. Iya. Siap? Ya, Aduh. Bismillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah Bu Alfa, Bu Alfa masih walaupun isoman tapi non reaktif. Alhamdulillah juga Bu Alfa masih segar bisa ikutan gitu. Ada pusing nggak Bu Alfa? Iya. Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kita harus selalu bersyukur gitu ya. Dan tadi pagi juga saya dapat berita yang sebenarnya juga sudah ini kok ada teman tadinya ada status tapi terus langsung hilang. Ini curiga. Ya, ternyata dapat juga dari akhirnya. Jadi mohon doa ya ini buat Bu Eri. Jadi Bu Eri kondisinya juga sedang turun lagi gitu ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan Bu Eri kembali disehatkan gitu ya. Walaupun kemarin-kemarin juga kan sudah tidak bisa beramal soleh dalam arti beliaunya beramal soleh tapi memberi kesempatan pada orang lain beramal soleh untuk beliau. Itu alhamdulillahnya ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah masih izinkan kita bisa beramal soleh pada ya tadi termasuk pada Mbak Eri gitu ya dalam mendoakan, dalam silaturahim gitu kan, terus juga ya mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan sesuatu ya dari kesempatan beramal soleh. Ya pagi ini kita akan bicara tentang keliling dan luas. Ya, alat-alat sudah ya. Nah, saya minta tolong teman-teman untuk keluar rumah ya untuk ke teras ya. Ke teras, kelilingi teras rumah Anda. Ada terasnya enggak? Ada di rumah. Iya. Nah, ada teras ya. Silahkan kelilingi teras rumah Anda ya. Nah, kalau kelilinginya di pinggirannya ya, di pinggirannya kelilingi. Silahkan kelilingi saja. Silahkan. Dari sekarang. Silahkan keluar kelilingi teras rumah Anda. Rumah Bapak Ibu. Nona roboh belakang. Ya, Bu Alfa nomor 1. Udah, Bun. Ya. Jadi olahraga. Jawaban itu yang saya tunggu. Ya, Pak Cuman Dari. nggak bisa keliling penuh ya, karena ada rumah-rumah tetangga nempel. Nah, gitu. Ya terasnya saja, nggak apa-apa. Oh, teras ya. Pak Dari. Ya, Bu Ibrah, alhamdulillah. Ini Abi ini. Ya Bu, Afan Bun. Bu Ibrah, tadi sudah tolong bawa benang atau tali ya. Kalau bisa sih yang lebih enak itu tali. Terus alat ukur penggaris aja yang mudah.
Kemudian Benar. Tolong Di mana ya? Sebenarnya saya cari dulu, Bun. gunting dan kertas. Oke. Ya, Bu Nita, sudah berkelilingnya Bu Nita? Nah, nggak dengar. Digunting ya, Bun? Oh, itu deh. Talinya digunting kan? Oh, jangan dulu digunting-gunting. Bu Nita sudah keliling. Udah, nih. Ya, oke, biarin dulu Bu Nita. Ya. Sudah berkeliling teras, ya. Nah, apa yang Bu Nita rasakan ketika keliling teras? Wah, Bu Nita nggak dengar, lagi khusyuk dengan talinya. Capek. Kalau Pak Darwis? Ini segini tuh banyak banget. Oh, itu tadi sambil keliling sambil bawa tali? Iya kan? Oh, Masya Allah. Lah, saya enggak lah, orang enggak diinstruksiin juga. Keliling saja, makanya Bu Nita lama, tapi nggak apa-apa. Oh, jadi Bu Nita langsung pakai tali, ya. Pakai tali, ini makanya digunting talinya. Kalau saya langsung ya keliling, ya udah saya ambil tali aja, ntar suruh ngukur lagi gitu kan. Ya, itu bisa, karena kalau keliling teras itu nanti panjang sekali talinya. Ya, jadi enggak dulu yang panjang. Ini bagaimana teman-teman merasakan dulu. Ya. Oke. Tadi terbayang ya jalannya seapa ya waktu keliling teras. Sekarang kira-kira ya carilah bagian di rumah teman-teman yang kira-kira teman-teman berjalannya akan lebih jauh dari tadi jalan ketika mengelilingi teras. Bayangin ya, karena tadi apa? Sekarang bayangkan bagian rumah teman-teman, ya. Ruangan mana yang di bawah sini nih kira-kira akan dikelilingi, akan teman-teman kelilingi itu lebih jauh daripada perjalanan teman-teman tadi di teras. Paham nggak? Paham? Ya. Ya, silahkan teman-teman kelilingi lagi, tidak perlu diukur. Cuma berjalan saja bagian rumah teman-teman yang lebih jauh perjalanannya panjang daripada tadi. Silahkan. Ya. Dengar ya salam dari sini. Ya, Bu Nita lebih cepat. Karena nggak pakai tali ya, Bu Nita. Ya, ruangan apa yang Bu Nita kelilingi? saya keliling ruang ini aja dari depan sini, depan ruang tamu sampai sini tuh TV sampai dapur sih, sampai dapur. Oh. Jadi seluruh rumah Bu Nita kelilingi ya? Iya, kelilingin dari sini kalau dihitung meter 33 6 12. Itu panjangnya 12, lebarnya 3. Oke.
Nah, ya Bu Alfa baru nomor 2, tadi nomor 1 ya. Ya, Bu Alfa ngelilingi apa Bu Alfa? Saya keliling karena rumah saya itu mepet sama kontrakan. Jadi tadi sampai mentok kontrakan yang terakhir. Karena itu bagian dari panjangnya teras yang selurusnya kan. Terus sama yang ke kirinya itu mentok sampai ada makam kebetulan. Tapi sebelum makam sih. Jadi lebih panjang dari yang tadi saya keliling. Oh, jadi keluar rumah ya. Saya di dalam ya Bun, saya nggak keluar rumah, males. Ya. Memang di dalam kalau bagian rumah berarti dalam atau luar? Iya. Nggak apa-apa tapi Pak Darwis. Oh ya, kita tunggu. Ya, Pak Darwis mengelilingi apa Pak Darwis? Ruang tengah, Bu. Ruang tengah. Ya, oke. Bu Eva sudah mulai ikut aktivitas atau baru mengamati dulu? Belum Bun, saya baru ini Oke. Ya. suaranya. Yang diminta adalah mengelilingi bagian rumah, ya bagian rumah. Nah, Oh, ya, jadi mengelilingi bagian rumah saja, ya. Jadi bagian rumahnya hanya satu bagian rumah saja, seperti Pak Darwis tadi hanya ruang tengah saja. oh gitu. Wah, salah instruksi dong. Ya, salah menangkapnya ya, nggak apa-apa. Ini jadi bagian yang bisa dilihat berarti ada sesuatu. Di saya mungkin menyampaikan bagian dari rumah satu ruangan saja, ya. Bagian dari rumah satu ruangan saja yang itu lebih panjang dari perjalanan Anda tadi mengelilingi teras, ya. Kalau Bu Nita karena panjang banget, jadi sampai ngelilingin seluruh rumah ya Bu Nita. Nah, Ya, dari depan sampai dapur. ya, dari depan sampai dapur. Bagaimana rasanya Pak Darwis? Anda mengelilingi ruang tengah dibandingkan dengan mengelilingi teras? Jelas waktunya lebih ini, Bu. Lebih lama dibutuhkan dibandingkan dengan yang teras. Ya. Nah, kenapa Pak Darwis? Karena dari ukuran ruangannya. Dari ukuran ruangannya. Oke, ya. Baik. Sekarang saya minta lagi, ini olahraga pagi, jadi kita memaksa anak-anak untuk bergerak, ya. Nah, sekarang kelilingi lagi bagian rumah. Nah, jadi ini logika berpikirnya juga kita berharap mereka muncul. Kelilingi bagian rumah yang, nah, ketika dikelilingi, ya bagian rumah itu satu ruangan saja, bagian rumah itu ketika dilakukan mengelilingi rumah, perjalanannya lebih pendek dari teras. Ada nggak yang perjalanannya lebih pendek dari teras? Wah, Bu Nita udah gak asik jalan. Ya, silakan jalan. Lebih pendek dari teras. Gudang kita sama ini bagian mana, Bi? Kamar mandi. Apa cepat balik. Satu ruangan saja kan, yang terpendek. Ya, ruangan apa Bu Alfa? Bu Alfa? Kamar mandi. Kalau ukuran gudang kita berapa, Bi? Ya, jadi ada yang mencari. Nah, kalau Bu Nita udah langsung nanya ukuran kedengeran, ya. Kamar Bun. Keliling itu dia kita mengelilingi atau bagaimana sih? Udah Bun. Jalan saja, ya. Bu Nita? Ya udah. Ruangan apa yang Bu Nita kelilingin? Gudang. Gudang. Ya, dari situ terbayang ya. Bu Nita kelilingi gudang. Ya, oke. Karena itu paling kecil dari kamar mandi. Lebih kecil daripada kamar mandi. Ya, oke. Ya, Pak Darwis kelilingi apa Pak Darwis? Paling kecil ruangan kamar mandi, Bun. Oh, kamar mandi. Ya, Bu Iva? Saya salah. Kamar. Ternyata paling kecil emang kamar mandi harusnya. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Tapi ini mengelilingi ya. Nah, jadi kalau mengelilingi berarti tadi di bagian mana teman-teman kelilinginya? Saya bagian luar lah. Dalamnya kan nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk ya. Di pinggir kalau tidak penuh nggak bisa. Jadi Bu Nita tadi luarnya saja gitu ya.
karena di gudang nggak bisa masuk, ada barang-barang, ya nggak bisa dikelilingi. Ya, kelilinginya di pinggirnya, Bu Nita, pinggir luarnya. Ya. Nah, kira-kira lebih cepat mana ya ngelilinginya? Teras kah, ruang tengah kah, atau kamar mandi atau gudang? Gudang yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Kalau di tempat Bu Nita gudang, jadi lebih cepat. Kalau di Bu Alfa sama pada mandi, Ibu Iva juga. Ya. Jadi kita mengajak anak-anak itu berolahraga dan menyadari arti keliling itu dari berkeliling. Orang kalau berkeliling kan pasti dipikir kan, ya. Nah, itu jadi harus disadari. Kalau Pak Halim, ya Pak Halim bilang, ayo lari keliling lapangan. Anak-anak larinya agak ke tengah, kalau kita bilang, pinggir, ayo dipikirnya. Nah, keliling itu di pinggirnya. Nah, sekarang kita baru akan bermain tali. Ya, teman-teman sudah berolahraga tadi, mudah-mudahan bisa lebih sehat, lebih kuat, gitu ya, lebih senang kena sinar. Tadi waktu ke teras ya. Nah, sekarang di dekat teman-teman ada ubin enggak? Iya. Langsung matanya semua ke bawah ya. Ubin. Ya, ada ubin yang terlihat. Ya. Nah, kelilingi ubinnya, jadi pinggir ubinnya, ada garisnya ya? Ya, ada garisnya. Ada. Nah, itu kelilingi ubin yang terlihat itu dengan menggunakan tali atau benang. Silahkan tempelkan benangnya, kelilingi. Nah, kemudian digunting boleh, ya. Silahkan. Ya, udah Bun. Ya, udah. Oke. Nah, udah panjang. Oh ya, talinya, pitanya lumayan panjangnya. Saya ya. nemunya benang. Tipis Oh banget. ya, boleh. Tukang jahit. Ada Rafia malas ngambilnya. Bawah. Ya, kalau pakai rafia lebih kelihatan, Bu Iva. Ya, nah. Oke, sudah Bu Nita, Pak Darwis. Ya. Nah. Panjangnya udah, coba dibentangkan. Oh. Kalau dibentangkan tangannya, itu benangnya atau talinya atau pitanya lebih nggak dari bentangan tangan teman-teman ya? Ini semana? Lebih panjang. Lebih panjang talinya ya. Wow, berarti ubinnya lumayan besar ya. Tempatku kira-kira 1 meteran lah. Ubinnya beda-beda Bun, kalau yang di dapur pasti lebih panjang talinya. Ya. Kalau yang ini kecil, segini doang. Oke. Sip. Nah, jadi nanti anak-anak juga ada yang digunakan dan itu pengamatan ya. Nah, anak akan melihat bahwa ubin itu kalau di rumah ubinnya beda-beda, Bu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Oke. Nah, sekarang cari 2 benda, bayangkan ya dulu ya, 2 benda yang nanti kalau teman-teman kelilingi, nah talinya akan lebih pendek dari tali yang dipakai mengelilingi ubin. Nah, ada apa ya 2 benda? Silahkan kelilingi, terus kelilingi dengan tali, terus gunting. Nah, hasil guntingannya, talinya nanti akan lebih pendek dari tali yang dipakai mengelilingi ubin. Silahkan. Ya, udah Bun. 2 loh, Bu Alfa 2. 2 benda 2. ya. Kan tadi Oh dibilangnya ini suruh ya, 2. oke, 1 lagi.
Ya. HP juga bisa. Ya. Bu Alfa, benda apa Bu Alfa yang diukur, yang dikelilingin pakai tali, pakai pita? Saya kertas origami sama buku, kertas Oh buku. iya, kertas origami dan buku. Bu Dita sudah? Salah, kipet sama ini tutup. Kipet dan tutup? Tutup ini, tutup toples. Oh, tutup toples. Ya, oke. Bu Iva sudah? Belum. Pak Darwis sudah? Sudah, Bun. Ya, Bu Iva apa, Bu? Buku sama kotak benang. Nah, buku dan kotak benang. Wah, cinta banget sama benang deh. Ya, itu. Ya. Kotak benang yang dikelilingi yang bagian atas atau bagian bawah, Bu Iva? Bagian atas tutupnya. Segi. Oh, tutup kotak benang. Oke. Jadi kalau ada yang memungkinkan dikelilinginya bagian lain, kita boleh bertanya ya. Supaya anak-anak makin paham. Ya, Kak Darwi, yang dikelilingi apa Kak Darwi? Buku, Bun. Buku dan HP. HP. Oke. Ya, kira-kira ya tali yang mana yang paling pendek ya? Kalau Bu Alfa tali pendeknya Origami, Bun. Yang paling pendek tadi origami. HP, Bun. Mengelilingi HP. Kalau Bu Nita Tutup toples. tutup toples. Kalau Bu Iva Tutup toples benang, tempat benang. ya. Nah, jadi akhirnya anak-anak tahu ya kelilingnya yang mana yang dikelilingi. Ya. Oke, sekarang di kertas bekas ya. Dari kertas bekas tolong buat persegi panjang. Ya. Yang panjangnya 5 cm dan lebarnya 2 cm. Diulangi, Bun. Apaan, Bun? Buat persegi panjang yang panjangnya 5 cm dan lebarnya 2 cm. Mana tadi? Ini. 2 kali 5 ya. Kertas ya, Bun ya? Ya. Aduh. 2 kali 5. Kertas bekas boleh kan? Ya, pakai kertas bekas. Kecil. Cuma satu, Bun. Satu aja. Dah. 25 ya. Digunting nggak? Emang berapa banyaknya? Satu. Satu. Ini satu kecil banget. 2 kali 5. Iya, ya. Ya, kelilingi dengan tali. Nah, jadi pasang talinya di situ, pinggir-pinggirnya. Ini nih. Terus talinya digunting apa diukur? Digunting dulu boleh, terus diukur. Biar mudah digunting dulu. Gunting kali. Kita kan anak-anak bisa ini. Ya, betul. Digunting dulu terus diukur dengan penggaris. Diukur dulu baru digunting. No. Dikelilingi, belum diukur. Iya, maksudnya dikelilingin dulu baru digunting. Ya, Dikelilingin, digunting terus diukur. ya, baru terakhir diukur.
14. 14. Berikan dulu mengerjakan. Ya, 14. Buka dulu. 14 ya. Bu Iva dapat 14, Bu Nita 14. Pak Darwis dapat berapa? Apa, Bu? Berapa? Sama, 14. 14. Oke. Jadi kita mengajarkan keliling tanpa sadar dulu ya. Nah, kemudian buat persegi panjang yang lebarnya panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Kertas lagi. Ya, Pakai kertas. pakai kertas bekas lagi. Yang tadi aja. Yang panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Dek, penggaris dong, Dek. Susah ini, Dek. Latihan ulangan SPDP cah. Kelilingi panjangnya dengan tali. Jangan pukul gunting talinya. Ini benar 10 nggak ya? Ntar yang keluar kasih layan. Bener ininya nggak dari 0. 4. Mana nggak kelihatan? Ya, oh Pak Darwis sudah langsung. Udah digunting Pak Darwis? Sudah? Sudah diukur? Sudah? Ya, berapa Pak Darwis? Pengarisannya mana, Dek? Pengarisan, Dek? 24. Oke. Dua 24, Bun. 24. Bu Iva? 24. 24. Bu Alfa? Berapa? 25. Mana penggarisnya? Enggak, ini nih. Aku dari tadi itu nyari penggaris soalnya nggak ada. Dasar. Adanya meteran baju tapi nggak dari 0. Pakai kilang jari 20 satu Nah, jari. Fauzan kagak punya apa tuh penggaris 30 cm. Habis nggak dibilang penggaris, Bunda mah. Tadi pagi dibilang ya, tadi ya. Tanya aja anaknya punya penggaris nggak gitu. Aku teriak aja. Penggaris mana 30 cm? Sini di kulkas ambil. Iya, 24 udah benar. 24. Ya, 24. Oke. Ya, sekarang silahkan diperhatikan. Ini ya, tadi dilihat di layarnya. Persegi panjangnya 10 cm, panjangnya lebarnya 2 cm, panjangnya lagi 10 cm, lebarnya 2 cm. Kira-kira ini dari 10, 2, 10, 2, ini bisa jadi 24. Gimana caranya ya? Kalau tadi teman-teman pakai tali. Jumlahkan Bun. semua tuh, Bun. Silahkan. Kan keliling. Panjangnya 10 cm, lebarnya 1 cm, berarti kelilingnya berapa? 22. 22. Nah, kalau ternyata ini persegi, semua sisinya sama, itu panjang sisinya 10 cm, berarti 40. 40. 40.
Kalau segitiganya sama sisi. Semua sisinya 10 cm. Berarti berapa panjang? 30. 30. Jadi akhirnya anak-anak tahu. Ya. Nah, ini kita berusaha anak-anak belajarnya menggunakan AHA. Jadi menemukan sendiri. Ya, nanti boleh langsung dikasih latihan yang gambarnya beragam-ragam. Berapa kelilingnya? Ya, jadi dari sini langsung dikasih latihan. Ya, jadi boleh teman-teman langsung di sini bikinkan latihan. Ya, ini bikinkan latihan. Latihannya ada 2. Yang pertama dengan gambar. Ya, jadi yang pertama dengan gambar dulu. Kasih gambarnya beragam-ragam, silakan. Ya, gambarnya beragam, silakan. Mau dari persegi panjang, persegi, segitiga, segi 5, segi 6, itu boleh buatkan. Ya, silakan. Segi 5-nya beraturan, segi berantakan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, segitiganya sama sisi, sama kaki, tidak sama, gitu ya, tidak sama kaki, tidak sama sisi. Nah, itu boleh lakukan, ya, sehingga anak-anak punya banyak pengetahuan, tapi dengan gambar. Yang latihan berikutnya itu tanpa gambar, tapi minta anak-anak menggambarkan dulu, sama seperti tadi teman-teman. Jadi ketika transisi, ya, ini pertama konkret, terus transisi dengan gambar, mereka lihat langsung gambar. Transisi mereka membuat gambar. Yang berikutnya adalah transisi tanpa gambar. Ya, nah ketika transisi tanpa gambar, seperti anak-anak diharapkan seperti Bapak Ibu guru nantinya bisa langsung membayangkan gambarnya ada di hadapannya saja. Jadi langsung, oh gini, oh ya langsung. Mereka bisa menemukan. Ya, itu tahapannya untuk anak usia SD. Dari konkret, transisinya masih transisi konkret, transisi semi konkret, transisi abstrak. Ya. Oke, untuk keliling, ada yang mau tanya? Silahkan. Berarti kalau transisi itu tanpa gambar ya, Bun, bentuknya soal cerita ya? Itu transisi abstrak. Transisi abstrak? Ya, jadi itu udah benar-benar ke abstrak. Kalau transisi semi konkret, tadi dengan soal cerita, anak diminta menggambarkan dulu. Oh. Nah, transisi konkret, itu gambar. Masih ada gambar, itu transisi konkret. Kalau konkret kan dengan mengukur tadi benda. Ya, benda sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau dengan gambar itu sebenarnya transisi menuju ke abstrak. Tadi yang Bunda bilang transisi tanpa gambar maksudnya? Ya itu abstrak. Kalau transisi tanpa gambar. Oh, ya abstrak. Jadi iya kayak soal cerita gitu. Soal cerita kan nggak, misalnya suatu tanah gitu kan, bentuknya gitu kan, sisi ini panjangnya segini gitu. Mereka kan pikir tuh. Nah, gitu, tapi gitu, untuk mencapai itu ada transisi semi konkret dulu, semi abstrak. Jadi anak-anak diminta menggambarkan. Ya, anak-anak bisa diminta menggambarkan karena ini usianya masih usia kelas 4 SD. Makanya ada bahasa gambar. Itu diminta anak untuk menggambarkan. Nanti kalau sudah terbiasa anak menggambarkan, itu akan dengan sendirinya dia terbayang di sini abstraksinya. Kalau sudah abstraksi gampang. Gitu. Kayak tadi misalnya, ini kenapa harus kuat di semi konkret dan semi abstraknya? Karena nanti bisa terjadi misalnya kalau panjangnya 10, panjangnya 10 cm, lebarnya 1 cm. Itu ada yang jawabnya masih 11 dulu. Karena dia belum sampai konkret banget. Gitu. Ya, jadi itu yang jadi bagian kita harus kuat memberi semi konkretnya. Ya, semi konkret, semi abstraknya. Bu Iva kemana ini? Enggak ada ya? Oh iya.
Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Ya, paham Bu Nita ya? Iya. Jadi upayakan anak-anak ada tahapan mereka menggambarkan. Gambarkan dulu. Gambarkan persegi panjang, baru ukur. Ya, itu tahapannya. Nanti kalau sudah kayak Bapak Ibu guru sekarang abstraksi cepat. Tapi kalau misalkan dia belum kuat di seminya, itu abstraksinya masih suka kejeblos. Ya. Oke, kita lanjut luas. Nah, ambil sarung. Oh, pokoknya main aja deh dulu. Ini konkret banget nih. Ya, silahkan ambil sarung, Bu. Banyak gerak dulu, saya biarin. Biar olahraga satu-satu, nggak mau sekaligus dua. Udah Bun, sarung. Ya, bentangkan. Sudah dibentangkan di lantai. Hah? Di lantai? Ya, bentangkan di lantai. Biar mudah karena besar. Ya, silakan sarungnya bentangkan di lantai. Sekarang Bu Alfa yang hilang. Sumpah. Demi apa? Demi dulu deh. Jangan diapa-apain. Nah, sudah lengkap. Bentangkan ya. Diapain lagi, Bun? Sudah dibentangkan? Udah. Ya. Nah, sekarang ambil tisu. Tisu berapa? Satu aja. Dah. Bentangkan juga. Dah. Ya. Apa tadi instruksinya? Ambil sarung, bentangkan. Oh. Ambil tisu, bentangkan. Ambil lap makan. Jilbab kali ya Bun, lap makan nggak ada. Oh iya, boleh deh jilbab. Ayo anduk kecil ya, Bun, lap makannya. Handuk kecil aja. Handuk kecil. Bener. Iya, ya, handuk kecil aja. Anduk kecil, terus keset ada di luar tuh udah deket-deketan semua. Sarung, keset, tisu sama anduk kecil. Ya, kesetnya nggak usah. Nah, terus? Udah. Nah, sekarang urutkan dari yang terluas sampai dengan tersempit. Kalau ukuran terluas sama tersempit, bukannya ukurannya besar sama kecil, Bun? Bahasanya gimana? Ya, nggak apa-apa. Bilang aja terluas atau terbesar sampai terkecil. Ya, yang paling besar sama yang paling kecil ya. Ya, terbesar sampai tersempit. Nah, jadi terluas. Yang terluas dulu berarti pertama sarung. Ya, Bun. Yang kedua anduk kecil. Yang ketiga tisu. Anduk. Ya. Kalau Sekarang anduk berarti beda-beda standar. ya, betul. Ya, anduknya yang jelas lebih besar dari tisu lah. Kalau sama-sama dengan tisu waslap. Ya. Saya bertanya lagi sekarang. Kira-kira kalau sarung dengan
tisu yang mana yang ditaruh lebih dulu supaya semuanya kelihatan. Tisu. Tisu dulu Sarung. sarung. Maksudnya gimana, Bun? Yang ditaruh lebih cepat. Yang ditaruh lebih dulu, nih ya, ditumpuk ya. Dua benda ini ditumpuk, sarung dan tisu. Ya. Mana yang diletakkan lebih dulu supaya ini kelihatan. Sarung. Sarung. Sarung karena lebih besar. Tisu, iya. Kita mau anak-anak logika itu dijalankan, ya. Nah, sekarang kalau tisunya di bawah sarung nggak kelihatan, Bun. Pinter. Baru Bu Nina mau kasih soal begitu. Sekarang sarung dengan kita mau main tak umpet ya. Nah, sekarang sarung dengan handuk. Gimana caranya supaya yang kelihatan cuma satu saja? Mereka ditumpuk, yang kelihatan hanya satu. Handuknya di bawah sarung. Sarungnya di atas. Ya. Ya, sarungnya di atas, handuknya di bawah. Jadi mereka punya logika itu. Ya. Oke. Nah, sekarang rumah. Kalau tadi ini kepegang, sekarang mulai abstrak, konkretnya yang tidak terpegang. Ya, kalau ini tadi kan bendanya terpegang ya oleh mereka. Ya, taktilnya. Sekarang kita latih ke matanya. Lihat bagian rumah. Cari yang paling luas di rumah Anda, ruangan apa ya? Ini bagian apa nih, Bun? Abstrak apa semi abstrak? Ini bagian yang konkret tapi tidak tersentuh. Tidak terpegang. Ya, tidak tersentuh, tidak terpegang. Karena anak-anak itu taktil. Ruang tengah, Bun. Bu Alfa, ruang yang paling besar. Pak Darwis, ruang apa yang paling besar? Ruang tengah, Bun. Sama. Bu Nita, ruang apa yang paling besar? Ruang tamu. Ruang tamu. Iya, ruang tengah. Iya, ruang tamu ya, Bu Nita. Iya, ruang tamu. Lebih besar. Kamarnya banyak itu berarti. Kamar cuma 3. Ruang apa yang lebih besar? Bu Iva? Oke, saya. Bingung. Tengah sempit. Kamar kita. Kamar utama, kamar kita, kamarnya Bu Iva lebih besar. Oke. Ya, jadi ini nanti bagian ketika tadi Bu Alfa bilang apa? Begitu Bu Nita bilang ruang tamunya yang paling besar. Oh, kamarnya banyak dia. Oh, kamarnya banyak, orang yang luas ruang tamu. Oh, kirain Bu Nita. Ruang tamunya besar. Bu Alfa bilang apa waktu bilang Bu Nita ruang tamunya besar? Dia bilang ruangannya banyak. Sebelumnya. Iya, aku pikir karena ruang tamu dia lebih besar, berarti ruang tengahnya bisa jadi dipakai buat kamar-kamar. Oh, enggak lah. Ya. Bu Nita, kenapa ruang tamunya besar? Ya, karena memang satu ruangan. Maksudnya tidak ada sekat-sekat, maksudnya los gitu loh maksudnya. Panjang. Panjang. Ya, panjang. Karena panjang. Ruang tamu saja itu atau juga dijadikan dengan ruang tengah, ruang keluarga? Ya, ruang tamu, terus ada ruang TV, udah. Maksudnya satu. Jadi satu ini, nggak ada sekat tembok. Ya, jadi sama dengan ruang rumah saya, ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu. Ya, cara berpikir. Kenapa Bu Nita begitu rumahnya? Udah dari sananya, Bun. Maksudnya di settingnya kayak gitu. Maunya kita sih dipisah ya. Maksudnya kita antara ruang tamu sama ruang TV gitu. Akhirnya kita ruang dapur ini sendiri, bikin sendiri. Tadinya kan nyatu dapur juga. Ya. Oke. Ya. Pak Darwis, kenapa ruang tengah lebih besar? Pak Darwis bikin sendiri soalnya nih. Dibuat los, Bun. Dibuat los. Kenapa dibuat los? 3, 9. Kenapa? Ukurannya 3 kali 9. Kenapa dibikin los besar?
ruang tengahnya? Karena untuk kumpul keluarga, kalau umpamanya ada keluarga dari jauh yang berkunjung, kita nggak perlu bersempit-sempit di ruang tamu. Kan? Jadi kalau keluarga, nah ini lebih privat keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang datang, itu bisa kumpulnya di ruang tengah, di ruang tamu. Jadi ruang tamu punya sendiri ya Pak Darwis? Iya. Kenapa ruang tamunya dibuat lebih kecil Pak Darwis? Karena kan tidak setiap saat ya, tidak setiap saat ada tamu. Kalau ruang tengah kan kita selalu di situ. Tidak ada keluarga lain yang datang, kita tetap di situ. Jadi merasa nyaman, ruangannya luas. Oke, jadi kalau ruang tamunya dibuat kecil, ini kalau bikin sendiri ya. Jadi kenapa ini juga dilatihkan kepada anak-anak supaya anak-anak nanti kalau punya rumah dia beli atau bikin ya ada bagian Bau banget. berpikir ruang tamu nggak usah gede. Ini bekas Abi ya? Kenapa ruang tamunya nggak gede? Karena tamu jarang-jarang. Yang gede apa? Lain lagi kalau dia rumahnya banyak tamu, sering ada kegiatan, tentu akan pejabat, kecuali pejabat. Ruang tamu dan ruang tengahnya besar. Itu ruang tamunya dibuat sendiri, Bun. Jadi sebuah ruangan pertemuan umum kan. Ya, betul. Nah, itu kalau saya taruh kebun aja, Bun, karena kebunnya lebih luas dari rumah. Nah, itu pada gelar tikar aja. Ya, ini kan punya alasan nanti kan. Logika itu. Kenapa Bu Tika pilih di kebun? Lebih luas, tamunya banyak, gelaran di situ, gelar tikar. Karena kebunnya lebih luas daripada rumahnya. Jadi anak-anak konsep luas makanya konkret, ya. Dia nggak perlu dihitung-hitung, tapi dia dengan mata dia bisa langsung tahu, ya. Nah, terus yang paling kecil, yang paling sempit di rumah tuh apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau saya tempat masak, Bun, dapur kecil, cuci piring sama masak. Ya, oke. Dibanding gudang lebih kecil mana, Bu Nita? Ini kenapa kalau ditaruh ya, ini sih? Kalau gudang kan ukurannya 1,5 kali 1,5. Sebenarnya dapur sama juga 1,5 memang dikecilin kita jadi nggak terlalu. Maksudnya kenapa saya bentuk kecil dapur tuh biar gampang nyuci piring sama nyuci sayur-sayur sama masak lebih deket gitu. Jadi ukurannya sama sih 1,5 kali berapa tuh? Kayak gitu, Bun. Gitu. Ya, oke. Nah, lain sama orang Sumatera ya, Pak Darwis? Iya. Kalau Sumatera besar dapurnya. Karena yang dimasak banyak. Sering masak. Biasanya kalau kumpul keluarga biasanya selalu masak. Ya, jadi orang Sumatera umumnya dapurnya besar. Sama kayak pawonnya orang Jawa. Iya, sama dengan pawon orang Jawa itu selebar kamar. Ya, jadi itu jadi bagian yang artinya makan, ngobrol itu biasa di dapur. Beda dengan dapurnya orang Eropa. Nah, Bu Nita dapurnya orang Eropa. Ya, orang Eropa dapurnya kecil karena masaknya sangat simpel-simpel. Ya, nah ini jadi bagian kalau dilihat gitu ya. Dan orang Sumatera dengan orang Jawa yang di kampung jadikan masak itu sebagai tempat untuk berkomunikasi. Ya, jadi dapurnya akan dibuat besar. Ya. Ngobrolnya di dapur. Ya, betul, ngobrolnya di dapur. Ya. Nah, jadi itu jadi bagiannya. Nah, jadi kamar mandi, dapur, bagian yang kecil, gudang yang kecil. Kenapa kamar mandi kecil ya? Kalau tadi Bu Nita dapur kecil alasannya jelas. Kenapa kamar mandi kecil? Ini bedanya orang Indonesia dengan orang Eropa. Hemat tempat, Bun. Hemat tempat. Karena lebih mementingkan ruangan yang lainnya. Pertama tadi kalau ada tamu, kalau ruang tamu. Atau ruang tengah ya ketika kumpul-kumpul keluarga. Ya, ini prinsipnya Islam sebenarnya yang dipakai. Biar nggak terlalu berlama-lama, Dun. Ya,
Nah, jadi harus masuk ya. Kita harus masuk. Jadi kamar mandi tidak boleh dibuat, kamar mandi harus bersih, tapi tidak boleh dibuat paling nyaman. Karena kalau paling nyaman nanti Kan berlama-lama. bisa tidur, bisa main game, bisa baca koran, bisa baca majalah. Itu orang Eropa tuh. Iya kayak gitu. Kirain kenapa gitu lama ya sampai 2 jam gitu kamar mandi tuh ternyata sambil baca-baca. Iya makanya kan kalau orang Eropa dikasih bathtub. Iya. Tiduran di situ terus dia. pengeringnya ada kursi juga lah. Kita kalau kayak gitu Kagak ngapa-ngapain jadinya. masuk angin kalau saya masuk angin. Kelamaan kalau mandi masuk angin. Ya. Jadi teman-teman harus dimasukkan agamanya di sini. Ya, jadi kenapa kamar mandi tidak boleh paling luas? Ya, karena kamar mandi tidak boleh dibuat nyaman. Kamar mandi tidak bisa untuk berlama-lama, tapi harus bersih. Kalau kecil bersihinnya gampang, gitu kan? Karena itu tempatnya najis. Surat motor. Tapi juga dia harus diperhatikan ini juga posisinya Bun, soalnya kan ada tuh antara WC sama kolam mepet banget, akhirnya kalau ada WC duduk, WC jongkok nggak muat kalau orang yang besar badannya. Ya, nah itu kan diperhatiin kalau ada tamu datang gitu, soalnya saya perhatiin ada tuh datang ketika bertamu nggak muat karena kecil banget, antara kolam sama itu mepet, jadinya nggak bisa jongkok. Kalau anak-anak mah nggak nyampe mikirin begitu. Tapi boleh. Bukan, itu kan ibaratnya etika gitu loh, ketika kita lah gimana mau BAB gitu kan, yang namanya badannya besar nggak muat. Ya. Dan ini fungsinya sebenarnya kenapa diajarkan luas. Jadi yang luasnya akan terpakai, gitu, akan terpakai. Tadi Bu Nita harus sampaikan ini, teman-teman harus sampaikan. Kamar mandi kecil, tapi kecilnya harus bisa terpakai. Ya. Kalau kecil tadi, nah makanya bicara tentang najis. Kalau enggak bisa jongkok, terus akhirnya gimana dong? Nah, jadi ada pembayangan wanita, ada pembayangan orang kira-kira seapa sehingga dia perlu tempatnya seperti apa, ya kan? Nah, jadi kecilnya itu tetap harus dipikirkan, harus juga kita keluar masuknya gampang. Ada yang kamar mandinya kecil mau keluar susah, ya kan? WC umum begitu kan? Iya. Ada ember di situ, najis ciprat kemana-mana, itu juga harus jadi perhatian. Ya, jadi 1 meter kali 1 meter sebenarnya nggak wajar itu, 1 meter kali 1 meter nggak bisa gitu loh. Ya, 1,5 jadi lah. 1,5 minimal. Ya, jadi itu jadi bagian yang teman-teman harus bisa sampaikan kepada anak-anak. Ya, walaupun mereka nggak perlu dikasih ukuran-ukuran dulu, gitu. Iya. Kewajaran lah. Ibaratnya. Ya, kewajaran. Keluar masuknya gampang, najis tidak mana-mana, jadinya tidak kesentuh, apalagi buat ibu-ibu pakai gamis, pakai ini, jadi bagian yang disampaikan, ya. Oke, jadi ini belajarnya adalah belajar yang bermanfaat. Bentar ya teman-teman, jadi belajarnya belajar yang bermanfaat, ya. Oke, sekarang teman-teman pergunakan benda yang teman-teman sudah buat, ya. Yang tadi saya minta apa? Yang saya PR-kan persegi panjang 2. Bentar ya, siapkan dulu ya. Udah Bun, ini persegi panjang. Ukurannya terserah kan, nggak, belum ditentukan. Yang di kertas apa bandanya sih? Yang di kertas, bukan yang ke Bu Alfa kemarin udah share. Persegi panjang 2, persegi 2 dengan ukuran apa? Persegi panjang tuh sama sisinya, yang sisi yang 1. Oke. Sudah? Dah. Ya. Masih ingat nggak cara ngajarin luas waktu yang offline? Waktu kelas berapa? Kelas 4. Ya, oke. Saya minta tali ya. Tadi teman-teman tali. Silahkan. Ubin.
ubin di rumah, ya, kelilingin, ya, 2 ubin, kelilingin 2 ubin. Tadi kelilingin 2 ubin. Sudah, lantainya sudah dikelilingi oleh Udah Bun, diukur. Ya, nggak usah diukur. Nggak usah diukur, kelilingin aja lantainya. Kalau tadi ngomongin keliling, sekarang saya mau bilang luasnya. Luasnya berapa ubin? 2 ubin kan? 2 ubin, luasnya 2 ubin. Saya minta teman-teman bikin luasnya, nah, ya, luasnya, terserah nggak usah diukur kelilingnya, Bikin luasnya, ya, dengan tali dikelilingin boleh, atau tandain ubinnya, pakai tanda boleh, ya. Tandain bentuk persegi panjang dari 6 ubin. Silakan. 6 ubin. Persegi panjang dari 6 ubin. Diapain, Bun? Digambar. Nah, enggak, terus digambar, boleh. Gambar persegi panjang 6 ubin. 6 ubin ya. Kasih lihat ya, kalau sudah. Ukurannya terserah kan? Ukurannya terserah, pokoknya persegi Gambar atau ngukur ubin? Ngukur ubin kepanjangan. Ini digambar aja kotak-kotaknya 6 ubin. Ya, jadi ubinnya dulu boleh dikit 6 ubin ditandain. Udah. Jadi persegi panjang yang terbuat dari 6 ubin. Oh, ini kan. Terus gambarkan persegi panjang yang terbuat dari 6 ubin. Ini kayak sini. Bikin gambar gini, Bun. Ya, betul Bu Iva. Oke. Terdiri dari 6 ubin ya. Oke. 6 ubin juga bentuknya bisa persegi panjang ya. Ya, Bukan. Bisa 2 macam nih. Panjang yang terdiri dari 6 ubin. Bisa 2 macam, Bun. Bisa 2 macam. 2 macamnya gimana, Bu Nita? Ini saya 3 sama 2. Kan persegi panjang. Lebarnya 2. Iya, 3 sama 2. Kan jumlahnya 6. Yang satunya lagi 1, 2, 3, 4 lurus. Oh, arahnya. Iya, bentuknya lah. Iya, ke atas sama ke ini, vertikal horizontal. Iya, boleh kan persegi panjang. Iya, betul. Bikinnya 2. Kan kata Bunda bikin 6 ubin persegi panjang. Kita bisa bentuknya seperti ini. Ya, dia bentuknya tetap persegi panjang, bukan persegi. Udah, lanjut.
Udah mana gambarnya? Saya mau lihat Bu Alfa. Bu Nita sudah ngasih tahu hasilnya. Saya cuman ini, Bu. Garis yang ada kotak-kotaknya. Masih nggak kelihatan Bu Alfa. Kelihatan nggak? Ini Bun. Nggak kelihatan ya? Ntar bisa kok kelihatan. Ya. Ini ada matahari kali ya, aku jadi Silau. Ya, tadi kalau Bu Nita sudah menyatakan bahwa persegi panjang 2 Ada kotak, belakangnya. samping 3 kotak, ya, 3 kotak ubin atas panjang kali lebar ya. Terus yang itu 1 ubin, terus ke sananya panjangnya ada 6. ya, oke. Mana sih kok susah? Ya, jadi bisa juga tadi seperti itu. Oke. Sekarang saya minta teman-teman gambarkan persegi panjang yang memiliki 10 ubin. Berapa? 10 ubin. Nih Bun, punya aku kelihatan nggak? Oh iya, pinter. Kelihatan. Ya. Iya. Apa sudah dapat yang berkotak-kotak, enak deh. Terus? Sekarang persegi panjang yang 10 ubin. Ini kita kayaknya kemarin pernah ya coaching itu ya. Ya, saya cuma mengulang lagi nih. Kenapa yang kedua, Bun? 10 ubin. Garisnya nggak ada sih, Bi. Garis. Oh, penggarisnya ngasih belum ada. Sian amat Bu Alfa, besok beli loh. Kalau di rumah kita tukang mungut-mungutin ini, ada penggaris di mana-mana, pensil di mana-mana, kita kumpulin jadi satu. Nah, kalau dia nyari, nih pensil, dibuang-buang, hapusan juga. Kalau sekolah online begitu. Habis belajar ditinggal. Yang kedua bikin apa Bun tadi? Persegi panjang pakai 10 ubin. Udah nih Bun nih, bisa bikin 2 lagi nih Bun. Ya. Bisa bikin 2. Yang 1 10 ubin. sama 10 ubin, terus 2 ubin. Aku tetap pakai yang kotak ya. Ubin. Boleh. 10 ubin. Ya, 10 ubin sudah. Jadi panjangnya berapa? Panjangnya 10. Nah, lebarnya 1. panjangnya 10, lebarnya 1. 1 ubin. Panjangnya 10. Panjang 2. Aku panjangnya 5. Ya kan itu bisa lebar. Lebarnya lebarnya 2. Sama aja. 2. Iya sama. Sama. Atau sebaliknya. Nah, itu tuh. Tuh. Ya, panjangnya berapa, Bu Alfa? Panjangnya 5, lebarnya 2. Oke, kita buat ya. Nah, jadi panjangnya 5, lebarnya 2. Hasilnya pakainya 10 ubin ya. Nah, Bu Iva berapa Bu Iva? 5 dan 2. Oke, selain itu 1 dan 10. nah, yang panjang berapa? 1 atau 10 ya? Yang panjang 10, lebarnya 1. Lebarnya 1. Jadi 10. Oke. Ini Bun. Ya. Sekarang kalau saya minta teman-teman bikin panjang pakai nggak usah digambar ya. Sekarang nggak usah digambar. Bayangkan saja. Bayangkan. Mau pakai gambar juga boleh.
persegi panjang yang memakai. Nah, ya, persegi panjang yang memakai 12 ubin. Oke, 12 ubin nih. Panjang 6, lebar 2. Panjang 6, lebar 2. Jadi Panjang 4, lebar 3. Boleh gantian ya. Siapa? Lebar 2, panjang 6. Udah, Bu. Lebar 2, panjang Lebar 3, panjang 4. Panjangnya 4, lebarnya 3. Jadinya 12. Oke. Pak Darwis ada lagi enggak? Panjang 12, lebar 1. Panjang 12, lebar 1. Oke. Kalau misalnya saya minta dulu panjang ini apa pakainya ya, pakainya atau luasnya. Nah, mulai menggunakan kata luasnya itu adalah ya 20 ubin. Berarti kira-kira panjangnya berapa ya? Panjang 10, lebar Panjang 2. 5, lebar 4. Dari dulu panjang 10, jadinya 20, lebarnya 2. Oke, Bu Alfa. Panjang 5, lebar 4. Ya, oke. Panjang 20, lebar 1. Panjang 20, lebar 1. Wah, teman-teman hebat ya, pintar. Nah, kan tadi teman-teman bebas merdeka ya. Sekarang kalau Bu Nina yang bilang. Kalau di sini panjangnya 4, lebarnya 2. Berapakah ubin yang dipakai? 8. 8. Kasih lagi. Sekarang kalau panjangnya 10, lebarnya 6. Berarti berapa luasnya? 60. 60. Sekarang panjangnya 3, lebarnya berapa ya kalau ubin yang terpakai 3? 1. 1. Oke. Nah, jadi ini kita mulai putar-putarkan. Ya. Sekarang panjangnya 5, lebarnya berapa ya kalau seluruh ubin yang terpakai 15? 3. Ya. Oke. Jadi anak-anak akhirnya paham bahwa ini hubungannya dengan apa? Perkalian. Pembagian. Oke. Kalau di sini lebarnya 5, luasnya 30, berarti panjang 6. berapa ya? Jadi anak-anak dikasih soal seperti ini sudah terbiasa. Ini abstraksi namanya. Ya, karena sudah tidak pakai gambar. Ya, ini abstraksinya sudah level tinggi karena mau dipanjangnya yang ditanya, mau lebarnya yang ditanya, mau luasnya yang ditanya, anak sudah bisa. Ya. Oke, sudah paham ya? Ini adalah tadi bentuknya ya teman-teman. Bentuknya apa tadi? Persegi panjang. Persegi panjang. Jadi kita harus kasih tahu ini persegi panjang. Oke. Ya, ini persegi panjang. Jadi mereka sudah bisa. Kasih latihan. Jadi setelah ini langsung kasih latihan. Langsung kasih latihan. Nah, kasih latihan luas, gabungkan luas dan keliling. Ya, masih ingat enggak kalau kelilingnya kalau gitu berapa? Nah, pakai langsung ganti ubin dengan sentimeter. Karena ini kali-kali sentimeter jadi sentimeter persegi. Masukkan gitu. Ya. Penggunaan satuannya sentimeter persegi mulai dimasukkan. Dah. Kalau sudah luas persegi, baru kita pergunakan yang teman-teman buat. Kita mau bikin yang segitiga. Silakan, teman-teman ambil yang persegi panjang yang sudah teman-teman buat.
Ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa? Bun, Ambil persegi panjang yang sudah teman-teman buat. Ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa? Aduh. Nah, tadi. Lebar 3, panjang 6. panjangnya lebarnya 11, panjangnya 21. Wow, gede ya. Nah, berarti luasnya berapa itu? Nah, karena sudah kelas 4, mereka sudah bisa menghitung. Kita lihat dulu ya yang dibuat oleh Bu Nita. Bu Nita bilang persegi panjangnya ini adalah panjangnya 21, lebarnya 11. Dikalikan Bun ya, jadi 231. Ya, 321. Oke. Nah, Bu Ifah, berapa persegi panjangnya? 3, panjang 6, lebar 3. 6 kali 3, berarti berapa Bu Ifah? 18. Ya, Pak Darwis. Pak Darwis hilang. Oke, 30. Bu Alfa. Aku panjangnya 30 cm, lebarnya 20 cm. Jadi berapa? Rekor. 600. Iya. Berapa Iya, luas? 600. 600. Jadi yang paling luas, yang paling besar punya siapa ya? Bu Alfa. Punya Bu Alfa. Oke. Tambahan gede banget. Oh, gede Ya kan sudah banget. pakai kertas. Oh. Ya, Iya, ini pakai kertas kan 30 cm. Ya, jadi boleh yang paling kecil punya siapa? Itu Bu Iva Bu irit Iva. banget. Mana coba lihat Bu nih. Iva senangnya imut-imut. ini emang bikin kecil banget tuh Bun. Kan tuh, 2. Oh iya, kecil banget. Oke, sekarang saya minta tolong kertasnya digunting bagi 2 menjadi segitiga sama besar. Yang mana? Yang persegi apa yang persegi panjang? Yang persegi panjang, yang tadi yang 18, yang 321. Dibagi Bagi 2. dibagi 2. Dibagi duanya sama panjang. Sama ukurannya. Ya, sama ukurannya. Jadi segitiga sama ukuran, sama besar. Maksudnya dibuatkan segitiga tapi sama ukuran. Ya, jadi 2 buah segitiga dibagi 2 menjadi 2 buah segitiga yang sama besar. Kalau saya dapatnya 4 Bun, kalau persegi panjang. Bisa, Bu Nita, Bagi miring. segitiga aja. Hah? Bisa. Ini Bisa. saya udah nih Bun, bagi segitiga kan tuh. Ya, nah, jadi 2. Ya, Oh jadi 2 ya, jadi 2, jadi 2. sama nih tuh. Ya. Jadi 2 kayak pesawat. Kayak gambar kapal-kapalan. Ya udah tuh. Oke, sip kalau gitu. Ya, kalau gitu luas segitiganya berapa ya punyanya Bu Iva? Bagi 2 tadi berarti ya. Berapa? 18 bagi 2. 18 dibagi 2 langsung dapat ya. Ini punya aku nih. Gede ya. Wow. Nah, Setengah kali ya Bun. Kalau ngajarin anak-anak jadi gimana? oke. Setengah kali. Tuh, panjang kali lebarnya dibagi 2. Tadi 18 ya Bu Iva. 18. Kalau segitiga jadi dibagi 2. Ya. 2. Ya. Saya ganjil Bun, 10 aja ya, jangan 11 Bun. Ya, boleh. 10. Ya. Terima kasih Bu Nita. Bu Nita udah bilang, "Oh, aku jelek angkanya, aku mau ganti." Iya, boleh. Iya, jadi 10 kali 12 ya. 10 kali 12. Ya, Oke. jadi separuhnya itu 60. Ya. Pak Darwis mana ini? Pak Darwis lagi hilang. Ada. Maaf.
Udah masuk Ada lagi? suara. Udah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini kalau segitiga langsung tadi ya, ini Bu Iva jadinya 9 ketemu. Kalau Bu Nita jadinya 60. Iya. Kalau Bu Alfa jadinya berapa kali luasnya segitiga dari 30 ya? yang dibuat tadi? 30. 200. 30? Oh, dari yang tadi 30. 600. Oh iya. Luasnya 600. 300 lah. Berapa luasnya berarti luas? 300. Iya, 300. Teman-temannya udah kasih tahu. Pak Darwis, persegi panjang yang Pak Darwis buat panjangnya berapa? Panjangnya Yang tadi Pak Darwis buat. panjang 30. Panjang 30, lebarnya? Lebar 20. Udah ada ya? Sama, Bu, berarti. Nggak ada, sama dengan Bu Alfa, nggak apa-apa. Boleh Pak Darwis sama. Ya, 600, jadi segitiganya adalah 300. Oke. Sekarang kalau Bu Nina bikin dari sebuah persegi panjang yang panjangnya. Panjangnya 10, lebarnya 4. Berarti segitiga yang Bu Nina bikin berapa ya luasnya? Dari 20. 20. Ya. Iya. Oke. Kalau Bu Nina bikin segitiga dari persegi panjang yang panjangnya 6, lebarnya 4. Berarti berapa ya luasnya? 12. 12. Jadi dari situ dulu. Jadi kebiasaan. Baru dikasih angka yang besar. Panjangnya 20, lebarnya 12. Berarti berapa luas segitiga yang berhasil dibuat? Ayo. 240. 100. Ya, berapa luas 240. segitiganya? Luas segitiga yang Bunda buat. Oh, segitiganya. 120. 120, ya. Kita bicara luas segitiga ya sekarang ya. Kalau Bu Nina buat segitiga dari sebuah persegi panjang yang panjangnya 20, lebarnya 16. Berarti berapa luas persegi panjang yang Bu Nina buat? Luas segitiga yang Bu Nina buat? 170. Hah? Ayo. Hah? 20 panjangnya, lebarnya 16. 320 bagi 160. 2, 160. Ya, 160. Di mana ya? Dari 320 bagi 2. 320 dibagi 2. Ada cara yang lebih cepat nggak ya? Yang lebih cepat 20-nya dibagi 2 dikalikan 16. Oh Oh iya, iya. tuh. Boleh nggak? Sama nggak hasilnya? Sama. Kan Atau setengah. 16 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya? Kenapa Bu Nita? Yang bisa dibagi 2 ya berarti ya. Kita lihat yang bisa dibagi 2. Boleh. Sekarang Bu Nina kasih ya. Ini nih. 18 panjangnya, lebarnya 6. Berarti berapa luas segitiga yang berhasil Bu Nina buat dari persegi panjang yang panjangnya 18, lebarnya 6? 54. Ih, pintar. Dari mana dapat 18 bagi 2 terus kali 6. Ya, kalau panjangnya 13, lebarnya 20. Nggak boleh, salah. Nggak mungkin. Panjangnya 23, lebarnya 20. Berapa luas segitiga yang berhasil dibuat? 230. 230. 230 dari mana Bu Alfa? Dari 23 kali setengahnya 20. Ya, kenapa pilihnya 20-nya yang dibagi 2?
Karena habis Karena dibagi yang bisa dua. dibagi dua lebih mudah. 20. Supaya lebih mudah ya. Jadi anak-anak dilatihkan untuk bisa lebih mudah. Jadi Ya. setengahnya bisa yang panjangnya, bisa yang lebarnya ya. Betul, setengahnya bisa panjangnya, bisa lebarnya. Nah, kalau persegi panjang, salah satu sifatnya, sudutnya kan siku-siku ya. Iya. Ya, maka yang disebut panjang dan lebar itu adalah yang saling tegak lurus ya. Yang ada siku-sikunya. Nah, di segitiga juga gitu teman-teman. Jadi yang disebut panjang dan lebarnya adalah yang tegak lurus. Oh iya, itu kadang suka bingung tuh antara istilah tinggi, Ban, Bun, tinggi. Nanti kalau istilah tinggi, kalau di SMP, garis tinggi itu adalah garis tegak lurus ya, Pak Darwis ya? Iya. Nah, Yang dari alas. iya, mau dari alasnya mau diminggirin Dari manapun, dari manapun. Yang penting tegak lurus. Iya. Nanti ada titik tinggi. Nah, titik tinggi itu dari mana-mana kan? Nah, yang penting adalah teman-teman nanti mau posisinya kayak apapun segitiganya, yang penting kalau mau cari luas itu tadi yang ada tegak lurusnya. Hah? Jadi kalau Ini ngukur-ngukur ini lagi pelatihan. kalau persegi panjang, maka itu sisinya yang namanya panjang dengan lebar saling tegak lurus. Maka yang dicari juga yang saling tegak lurus. Ya, paham? Nah, baru kasih ya, kasih soal yang bentuk segitiganya tidak berasal dari persegi panjang yang jelas dulu. Ya. Oke, kasih ya, misalnya. Ini saya gambarnya, maaf ya, ini karena tadi pagi sempat ngurusin dulu sampai koordinasi untuk apa sih bantuan ngurusin untuk tahu mau. Ya. Aduh, pegel. Ini kita kan gampang aja ya kalau mau bikin nah gini ya tingginya. Ini kasih anak-anak tingginya. Tingginya harus tegak lurus. Mau tegak lurusnya di mana saja boleh. Tegak lurus ya, berarti ambil di tengah ya. Ambil di yang posisi lurus ya. Ya, kasih ini yang tegak lurus. Kirinya tegak lurus. Berarti harus bagusnya sih. Bagusnya dikasih tetap kotak ya, Bun ya? Dikasih kotak boleh, tidak pun boleh. Nggak, biar kelihatan ini yang tegak lurusnya. Dan kadang suka bingung nggak ya anak-anak ya, yang bagian pinggir itu bukan berarti tegak lurus kan, karena kan dia nggak lurus sebenarnya. Ya, nah ini siku-siku. Ini teman-teman boleh putar. Ini anaknya di komputer kan? Sekarang berarti tinggal, nah itu tegak lurusnya yang mana ini? Bah, ya. Nggak dikasih, Bang. Nah, ini berarti ini kasih. Nah, ciri tegak lurus dikasih tanda dengan huruf apa, Bu? Kalau tegak lurus selalu ada tandanya apa sih? Siku-siku. Nah, siku-siku tandanya seperti huruf apa? L. Nah, kasih tahu. Jadi di pojok sini biasa dikasih tanda L. Kasih tahu sama anak-anak. Ya, dikasih tahu itu tanda siku-siku. Ya, jadi kasih tahu. Nah, ini saya nggak terlalu canggih nih untuk komputer ya. Nah, ini kalau bisa dapat yang canggih enak nih. Ya. Ya, pengen ngasih tahu ke anak gimana cara menentukan tegak lurusnya itu, Bun ya. Ya, dikasih tahu yang L-nya, kasih tanda yang L. Kalau dari buku kan selalu ada kan tanda L-nya. Mana di sini L. Ya, ini saya lagi cari insert-nya untuk yang nggak ada, berarti harus bikin dari
garis dan garis, nggak ada yang langsung L. Enak. Ya, harus dari garis-garis, nggak ada yang huruf L. Nah, dikasih di sini dibuatkan. Ya, tapi ini juga harusnya dikasih warna ya. Kasih kecil aja nggak apa-apa. Huruf L di sini ya. Pokoknya gitu deh. Shape. Ya. Kasih tahu, ya. Jadi kasih ada L-nya di pojoknya ya. Selalu ada tanda tegak lurus. Ya. Jadi anak-anak tahu tingginya tuh yang mana. Ya. Yang dipakai selalu yang ada tanda tegak lurusnya atau L. Ya. Lurus. Bapak maaf Bun. Akun Zoom ada yang pakai nggak? Ini udah mau jam 10 loh. Iya. Betul. Ya, tadi kita sampai jam 10. Enggak, beda Bu. Ini akun 12 nggak dipakai, khusus buat coaching. Enggak khawatirnya. Ya. Jadi kita ya, jadi ini akun Zoom khusus coaching dan ini tadi kita sepakat sampai jam 10 ya. Nah, kalau sudah tahu ini yang penting tandanya tanda L. Ya, tanda siku-siku. Itu yang dipakai. Mau ada angka berapa saja, yang dipakai adalah sisi yang bersentuhan dengan tanda siku-siku. Jadi kasih huruf-hurufnya. Kalau nanti sudah bentuk seperti ini pun, ini mereka boleh main gunting segitiga berlainan sisi. Beda segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Silahkan bikin segitiga sembarang. Yang tingginya 10, lebarnya yang panjangnya 20, lebarnya 10 atau tingginya 10. Alasnya boleh dibilang gitu ya kalau orang ini, tapi panjangnya ini nanti kalau jadi segitiga jadi persegi panjang, ini panjangnya 20. Panjangnya 20, tingginya 10. Silahkan buat segitiga sembarangan ya, segitiga sembarang yang alasnya 20, tingginya 10. Silahkan. Nah, tingginya mau di kanan, mau di kiri, itu kalau sembarang kan sembarangan naruh tingginya. Berapa ya. Bun? Alasnya 20? Alasnya 20, tingginya 10. Nah, posisi tingginya di mana aja terserah. Ya, karena sembarang. Indonesia merdeka. Asli takut salah Gus kamera Sabina. Tingginya 10 ya Bun? Ya, tingginya 10, alasnya atau panjangnya 20. Tapi letak tingginya terserah mau di mana aja boleh. Oh. Ya, nggak perlu di tengah. Kalau di tengah nanti jadi segitiga sama kaki. Jangan di Iya, tengah. ini sama kaki. Oh. Jangan di tengah. Sembarang ya?
Ya, kalau sembarang jangan di tengah. Tingginya suka-suka aja Anda mau letakkan dimanapun boleh. Gunting ya, Bun? Ya, gunting. Segitiga itu gunting. Kelihatan nggak? Ya, silakan. Gunting. Ya, oke. Ini kerah. Nih bentuknya. Ya. Coba kita cari ya. Kapela ada nggak? Bun, ini agak berbeda sama yang tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya kita mainannya dengan kotak ya. Untuk ngukur luas segala macam agak beda ya. Boleh dipakai lagi. Tetap bisa dipakai. Ya, terima kasih Bu Nita. Terlihat. Iya. Sekarang saya minta tolong sama teman-teman. Nah, ya. Ini karena waktunya sudah habis ya. Jadi udah habis, saya udah mau habis jam 10. Jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman. Boleh sekarang mulai dari yang tingginya dulu ya. Nah, tingginya itu teman-teman bagi 2. Ukur tingginya kan tadi 10 ya. Kasih tanda 5. Ah ya, boleh gitu ditekuk gitu boleh bulu apa. Ya. Gunting. Trapesium dong. Gunting. Nah, bukan digunting, gunting. Gunting. Bunda, tadi kan kita bagi 2 tingginya terus digunting. Bun? Ya, digunting. Ya, Bu Alfa pintar. Udah. Ya, betul. Digunting itu kayak Bu Alfa gitu. Ya. Oh, digunting pas bagian tingginya ya. Anda... 5. Ya. Tingginya diukur 5, Bu Nita. Dibagi 2 dari 10. Oh, jadi boleh ini dilipat, boleh dilipat. Ini kan tingginya 5, ini terus dibagi 2, kita bagi 2 ya? Ya, boleh. Nah, dengan cara diukur boleh, dengan cara dilipat boleh. Ya, itu Bu Alfa sudah jadi ya. Ya, oke, cakep. Sudah. Nah, ya, tadi ada garis tingginya kan ya? Masih ada garisnya kan? Ada. Ya, ada. Gunting, yang segitiga garis tingginya gunting. Di segitiga gunting. Segitiga. Oh, ini. Yang semua segitiga. yang segitiganya digunting. Ya, yang segitiganya garis tingginya digunting. Kayak gini. Dah. Dah. Nah, rangkai deh tuh 3 bangunan itu. Sehingga rangkai ketiga bangunan itu menjadi sebuah persegi panjang. Oh. Coba rangkai, susun jadi sebuah. Jadi Pak Darwis jadi, Bu Nita jadi, ya. Jadinya kalau gitu benar ya, panjang keren kali ya. Bagi 2. Iya kan? Iya. Sama Kak Bu Nita? Iya, sama. Gimana Bun jadinya kesimpulannya nih Bun? Panjang kali lebar bagi 2. Panjang kali lebar anak muridnya Bun, jadi persegi panjang. Iya. Jika anak muridnya segitiga itu setengah dari persegi panjang atau setengah dari persegi. Iya. Jadi panjang kali lebar dibagi 2 kan? Iya, luas segitiga. Iya. Ya. Nah, ini kan tadi segitiganya panjangnya utuh, lebarnya dibagi 2. Sekarang nanti boleh dicoba PR-nya. Ya, yang lebarnya yang alasnya yang digunting. Ya, alasnya yang dibagi 2. Alasnya nanti coba ya PR-nya ya. Jadi itu jadi bagian yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa oh iya ya, jadi mau posisinya kayak apapun, bentuk segitiganya seperti apapun gitu ya. Itu luasnya adalah dari persegi panjang, luas persegi panjang dibagi 2. Karena akhirnya kan tadi ketemu kan panjangnya 20, lebarnya itu adalah jadinya berapa? 10 dibagi 2 kan?
Di sini kan lebarnya tadi 10 kan? Ya. Tingginya. Nah, 10 dibagi 2. Jadi berapa luasnya? Berarti 20 kali 5. Boleh saja yang dibagi 2-nya yang 20. Jadi 10 dikali 10. Jadi pilih mau yang mana. Jadi ini mau bentuk segitiga yang sembarang. Ya. 10 tadi dulu Bun, 10 kali kan tinggi tadi 10, panjang 20. Ya kan 200 berarti kan separohnya itu 100 ya? Iya. Berarti luas segitiganya 100. Iya. Ya. Untuk membuktikan 100-nya tadi luasnya, alasnya, panjangnya 20. Lebarnya 10 dibagi 2 kan? Enggak, maksudnya jadi gambar segitiga yang luasnya 100-nya yang mana? Balikin lagi, ubah lagi jadi segitiga. Dari puzzle tadi persegi panjang, ubah jadi segitiga. Nah, ya kan? Terus? Nah, itu tingginya tadi dibagi 2 kan sama Bu Nita kan? Iya. Ya, jadi panjangnya 20, tingginya 5 kan? Jadi panjangnya 20, lebarnya cuma 5. Tingginya kan 5, terus lebarnya apa, panjangnya berapa? 20. Enggak, ininya coba deh 10 ya. Jadi segitiganya yang atas. Oh ini untuk maksudnya gini Bun, ini kan tadi Bunda bagi 2, maksud saya gini. Ini kan berarti segitiganya ada model 2 yang kecil sama yang besar. Itu. Yang 100-nya itu secara keseluruhan 100. Iya, keseluruhan segitiga yang awal dong. Oh, ke segitiga yang awal ini 100. Kalau kita kan tadi kita bagi 2 segitiganya nih, ada yang kecil-kecilnya 2 ini gitu. Ya. Kirain saya mau ngukur yang itu. Oh, enggak. Itu coba potongan nanti Bu Nita kayak mana? Aku tadi belum paham. Itu untuk membuktikan bahwa segitiga itu berasal dari persegi panjang. Oh, secara keseluruhan ya Bun ya. Ya, makanya saya lagi mikir tadi yang 100-nya gimana, ini 100-nya gitu. Oh, jadi ini awal ini luas ini 100 ya. Gitu jadi keterangannya. Ya, kan mau cari luas segitiga itu gimana? Nah, ini kalau tadi panjangnya atasnya 20, lebarnya 10. Kan kalau dari sini ya, anak-anak kan jadi udah biasa nih. Ya, mau bentuk segitiganya kayak apapun, kalau dibikin panjang ini boleh disebut dengan alas. Coba digambarkan Bun bentuk potongannya. Aduh, potongannya saya agak lama nggak bisa cepet nih kalau kayak gini. Nanti gambar aja Bu Iva, panjangnya alasnya itu 20, terus tingginya sembarang, jangan pas di tengah-tengah antara yang 20, di ini aja misalnya di panjang 8 cm tuh nanti bikin tingginya ke atas 10 cm, terus bikin segitiga. Lebih panjang ya. Lebih panjang ya. Itu. Ya. Jadi bikin segitiga, nanti setelah itu dibagi 2, 5 cm 5 cm. Nah, terus dipecahin lagi. Nah, akhirnya terbentuk persegi panjang. Berarti segitiga itu apa namanya? Berasal dari persegi panjang. Tengah-tengahnya tadi ya berarti ya? Iya. Ini bisa buat anak-anak ini. Ya. Kalau Ibu mau coba lagi bikinnya yang segitiga tadi 20 dan 10 itu 2. Bentuknya tapi kayak ini, sama. Ya, pokoknya asal jangan di dua macam ya. Langsung Bunda, 2 macam ya. Jadi segitiganya sembarang ya, jangan segitiga sama kaki ya, Bun. Ya. Kalau sama kaki enggak? Kalau sama kaki mah udah ketahuan ya, Bun. Cuman dibolak-balik doang. Tidak kelihatan. Ya. Tapi sebenarnya kalau gini, ini mau membuktikan lagi ya, Ibu buat lagi. Sebuah segitiga. Ukuran? Ya, yang panjangnya sama kayak tadi deh. Atau 10 dan 18. Alasnya 18. Alasnya 18. Tingginya 10. Alasnya 18, tingginya 10. Ya. Bikin 2 ya.
Berarti ketingginya ke tengah-tengahnya ya? Jangan di tengah-tengahnya, Bu Iva, ntar sama kaki. Nah, kan dibagi dua buat segitiganya. Bu Iva belum paham ya? Iya, belum. Ya. Bikin Sekarang alasnya 18, nanti bikin tingginya itu di senti ke berapa gitu, jangan di tengah-tengahnya, jangan di tengah 9 gitu. Dan misalnya di 12 dikasih tingginya, ntar baru ditarik garis. Kaki-kakinya. tadi. Ini Bu Ipa. Nih, Bu Ipa bikin garis di sini, ya. Nih. Ini tinggi panjangnya 18 cm. 18. Ya, udah. Ya. Nah, kemudian Bu Ipa bikin lagi garis. Oh, garisnya sembarang ya? Ya. Tapi sama ya. Tingginya 10 kan? Tuh. Nah, seperti ini. Bu Iva letakkannya jangan di tengah. Iya. Ini nih Bu Iva misalnya. Ya. Ya, Bun. Nah. Baru ditarik segitiganya. Baru tarik. Ya. Udah Bun, dibagi dua lagi Bun. Nah, tingginya Ya, dibagi dua lagi nggak? Ada dua, bikin dua Bu. Bikin dua segitiga. Yang 18 ini sama 10 bikin dua. Dua. Udah bikin dua. Baru satu. Nah. Ini bisa dua cara ya Bu, mau ngasih tahu. Digunting kan, Bun? Apa bikin digunting ya? Ya, digunting dong, digunting. Bentuknya sama. Sama ukurannya. Bentuknya sama nggak? Segitiga sembarangnya sama nggak Bun? Sama, kongruen. Jadi kongruen, sama dan sama ya, cetak aja. Ya, cetak saja. Jadi bisa dua ya, pembuktiannya dua cara. Mau cara yang mana saja sama. Ini cara yang pertama. Tadi yang cara pertama, sekarang cara kedua. Oh, untuk pembuktian. Ya. Kok dibagi dua gitu? Kok dibagi dua? Ini sama. Kalau sudah, Bun? Sudah bikin dua ya, Bu? Sudah. Salah satu segitiga, yang segitiga ini, salah satunya, itu digunting pas di garis tingginya. Salah satu dari segitiga ini digunting garis tingginya. gunting. Itu suaranya kecil banget apa? Gunting garis tingginya. Salah satu dari segitiga ini kita gunting tingginya. Ya, gunting. Jadi dua buah. Terserah ukurannya. Langsung harus habis. Habis Bu Alfa, yang 10 cm itu kita bagi dua jadi segitiganya. Tinggi ini kan digaris dulu, Bun. Ya. Gunting. Yang tanda saya nih. Gunting. Dulu. Udah Bun. Ya, mana Bu Dita? Coba Bu Dita saya lihat. Ini Ya. begini, Bun. Ya, betul. Ya. Nah, jadi ada 3 segitiga kan sekarang? Ya. Hah? Ya, ada 3. Benar, 3 segitiga. Sekarang 3 segitiga itu jadi segitiga yang tadi sembarang asli, ya, ditambah segitiga sembarang yang udah digunting. Oh iya benar. Udah ya benar. Panjang. Ya digabung ya, Bun. Benar. Ya, Udah gabung ketemu. Digabung ya Bun. Ya, Udah gabung. ketemu. Ketemu persegi panjang Bu Iva. Ya udah. Nah, Udah Bun, udah persegi panjang nih Bun. Ya benar, udah, Bun. persegi panjang itu berasal dari 2 buah. Segitiga. Ya, berarti satu segitiga nilainya persegi panjang dibagi. Ya, berarti Bagi dua. segitiga itu luasnya setengah persegi panjang. Ya, ini lebih mudah yang kedua daripada yang digunting tadi. Iya, ini lebih enak nih bikin 2. Terus coba di
puzzle-nya dirangkai. Ya. Mana Jadi sih kan kok logikanya belum nemu? kenapa? Ah, Bu Alfa belum nemu tuh, Bu Alfa. Kenapa kemana tuh? Oh ini nih, dah, yuk. Nah, Gini ya, gini. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, ya, jadi awalnya ini jadi dua segitiga, dari dua segitiga dirangkai menjadi sebuah persegi panjang dengan cara satu dua segitiganya dikumpulkan. Ya, Itu pasti itu ya. ya, Ya Pasti udah dari pasti kan sembahyang. pembuktian, udah dibuktikan. ya, ya silakan. Ini kan bentuknya beda-beda kan, tingginya di mana saja. Iya. Pokoknya intinya tingginya jangan di tengah-tengah gitu ya, Bun. Ya. Kalau di Oh, tengah-tengah juga jadinya boleh, nanti sepersegi ya? ya, enggak juga. Apa jadi apa? Jadi persegi panjang juga boleh. Oh, Ya. di tengah-tengah. Maksudnya untuk variasi ya bentuknya. Ya. Bentuk panjang pendeknya. Persegi Ya. panjang. Ya, supaya anak-anak langsung tahu bahwa itu berasal dari, nah gitu ya, dua persegi panjang. Paham ya? Ya, Ya. jadi bisa menemukan bahwa segitiga itu adalah persegi luas, persegi panjang, dibagi dua. Udah? Oke, udah jam 10. Ini nanti kalau sudah tahu luas dua buah ini, persegi panjang dan segitiga, maka teman-teman bisa nemuin luas jajar genjang, luas persegi, luas trapesium, luas belah ketupat, luas layang-layang. Ya. Nah, itu adalah dengan bermain puzzle. Ya. Jadi caranya adalah ini kan udah pembuktian ya. Kertasnya pinggirin dulu semua yang sudah teman-teman buat. Ya, yang sudah teman-teman buat pinggirin kertasnya. Ya. Sekarang teman-teman boleh bikin lagi. Ini mau lanjut, tapi ini saya kasih gambaran dulu, mau lanjut atau mau gimana nih? Ini udah jam 10. Iya, waktunya pas jam 10. Masukin classroom Pak Daud ini belum Ya. bisa juga Bu Alfa. Tapi jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, ini sebenarnya sama mainnya nanti, sudah tinggal bermain. Ya, itu berasal dari, ya, bikinnya caranya, bikin saja dua pasang persegi panjang yang berbeda. Ya, buat dua pasang persegi panjang yang berbeda, tetapi lebarnya sama, panjangnya yang berbeda. Jadi dua pasang. Ya, jadi misalnya gini, panjangnya 20, lebarnya 10, itu bikin dua. Panjangnya 15, lebarnya 10, bikin dua. Ya. Gimana Bun? Ulangin Bun. Panjangnya 10. Ya. Lebarnya. Lebar 20. Panjangnya 20. Lebarnya 10. Ya. Bikinnya 2. Panjangnya 15, lebarnya 10. Bikinnya 2. Udah? Nah. Terus yang panjangnya 10, lebarnya 20, panjangnya 20, lebarnya 10, salah satunya dibagi 2. Jadi 2 buah segitiga. Salah satunya Salah satunya dibagi 2. Ya, salah satunya dibagi 2 menjadi 2 buah segitiga sama besar. Nah, sementara yang 10 kali 15, keduanya dibagi 2 menjadi segitiga. Jadi akan ada 4 segitiga yang berasal dari persegi panjang, panjang 15, lebar 10. Dan ada 2 buah segitiga dari persegi panjang, panjangnya 20, lebarnya 10. Dan ada 1 buah persegi panjang, panjangnya 10, panjangnya 20, lebarnya 10. Ini untuk membuktikan apa? Trapesium. Trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang.
Nanti dibuktikan ya Bun ini ya. Ya. Jadi bahwa itu semua asalnya dari persegi panjang. Ya. Tinggal di otak-atik puzzle-nya ya, Bu. Ya, otak-atik puzzle-nya. Jadi bikinnya dari satu persegi panjang dan 2 buah segitiga yang sama. Coba boleh. Satu persegi panjang dengan 2 buah segitiga yang sama besar. Bikin jadi jajar genjang. Bikin jadi, udah bikin jadi jajar genjang, bikin lagi jadi sebuah persegi panjang. Nanti bikin lagi jadi trapesium, bikin lagi jadi persegi panjang. Itu puzzle. Jadi bahwa semuanya itu berasal dari persegi panjang. Ya. Nah, jadi nanti tinggal mereka menentukan yang mana yang panjang, mana yang lebar. Jadi cirinya lebar itu berubah menjadi tinggi kalau di istilah-istilah rumus. Ya, sebenarnya itu lebar. Nah, tandanya lebar kalau persegi panjang tadi adalah siku-siku. Berarti lihatlah sisi siku-siku. Itulah yang disebut dengan panjang dan lebar. Nah, nanti kalau mau bikin layang-layang itu dari segitiga, sepasang segitiga yang berasal dari yang panjangnya 20, lebarnya 10, dan segitiga yang panjangnya 15 dan lebarnya 10. Jadi ada 4 segitiga, itu susun menjadi layang-layang. Udah disusun, ubah menjadi persegi panjang. Nah, jadi layang-layang pun sebenarnya berasal dari sebuah persegi panjang. Ya, tinggal yang mana panjangnya itu yang disebut dengan diagonal, yang mana lebarnya itu setengah dari diagonal berikutnya. Ya, jadi boleh aja yang mana yang namanya diagonal sama kayak tadi, setengah diagonal sama kayak segitiga. Yang mana yang mau dibagi 2 adalah yang bisa dibagi 2. Prinsipnya gitu. Jadi nggak usah dipersulit. Diagonalnya yang mana aja boleh yang bisa dibagi 2. Belah ketupat juga gitu. Pakailah keempat segitiga yang panjangnya 15, lebarnya 10. Bikin jadi belah ketupat. Ubah jadi persegi panjang. Bikin jadi belah ketupat. Ubah jadi persegi panjang. Jadi gitu. Modalnya itu aja. Ya. Jadi yang dihafal rumusnya cuma 1, yaitu persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar harus saling tegak lurus. Ya. Langsung punya 4 rumus. Punya rumus persegi panjang, rumus segitiga, rumus jajar genjang, rumus trapesium, rumus belah ketupat, rumus layang-layang. 6 rumus. Jadi dari yang trapesium, Maaf ya, kameranya aku matiin, nge-lag melulu. Itu semuanya dibentuk dari segitiga dulu ya Bun ya? Ya, kalau belah ketupat dan layang-layang. Belah ketupat, ya, belah ketupat dan layang-layang. Enaknya praktek, terserah mau tambah waktu atau mau cari nanti lain waktu lagi. Karena memang kita bangun dasar nggak bisa cepat. Gitu. Apalagi kalau pakai prinsip. Iya, nanti lain waktu lagi aja. Ya, gitu. Lain waktu lagi aja, Bun. Ya, mangga boleh. Ya. Gitu. Telepon segala. Ya. Oke, karena jam 10:07 sudah, nanti kita buat lain waktu lagi. Ini saya rapihin PowerPoint-nya, baru nanti sore saya kirim. Ini kalau udah urusannya dengan gambar-gambar agak lama. Bikinnya. Ya. Oke. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi pesan saya terutama adalah yang tadi konkret banget, manfaat ini yang kamar mandi. Ini ya. Iya. Yang ini masukkanlah bahwa tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi harus bersih. Kamar mandi tidak boleh terlalu sempit tadi ya. Ini bagian. Saya berharap nanti anak-anak kita ketika punya rumah, bikin rumah sendiri, dia ingat bekal dari kita. Kamar mandi itu tempat yang tidak boleh berlama-lama. Kamar mandi itu tempat yang disukai oleh rumahnya
jin dan setan. Ya, jadi itu harus masuk informasi itu. Jadi seperlunya ya. Ya. Baik, cukup kali ya Bun. Ya, itu terima kasih dari saya. Jazakumullah khair. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya jazakumullah khair kepada Bu Nina yang telah kita. Ya, mungkin memang butuh satu kali pertemuan lagi ya untuk bangun datar. Dan memang kita baru selesai untuk PH 1-nya Bun, kebetulan besok ya, PH 1 untuk pecahan. Jadi ini untuk persiapan pekan depan memang. Hari Senin kita akan langsung masuk keliling ya. Mungkin juga bertahap ya keliling. Ya, itu saja barangkali ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya setiap satu bulan sekali ya Bun ya, jadwalnya ya. 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Ya. Ya, semoga kita bisa terus kembangkan dan memang PR-nya ketika kita sama anak-anak tadi ya, mungkin masalah waktu ya. Jadi kalau kita masih lebih mudah Bun, ini pengalaman kemarin ya, ternyata ketika praktek ke anak itu ribet banget. Mereka suruh mengikuti instruksi aja luar biasa, mereka ada yang lama banget gitu kan. Jadi emang karena kita ini butuh Bu latihan juga ya untuk ngasih instruksi supaya semuanya bisa bareng kalau bisa gitu kan. Ya seperti itulah tantangan kita ya, enakan offline kalau praktek. Kalau online Baik, anak-anak yang terima jago kasih, ini. kita tutup. Kenapa? Kalau online, anak-anak yang jago gambar cepet. Kalau online, yang pada bisa gambar. Ini ada yang telepon nih, mohon maaf nih jadi ganggu terus nih dari tadi. Jadi memang kenapa kita harus cukup melatih kali ya anak-anak Bun ya. juga spasial bagus. Ini saya nggak bisa mendengar suara Bun Nina jadinya. Ya. Jadi gaya belajar itu harus dikuatkan juga. Jadi ada spasial, cerdas ruang itu harus dilatihkan, cerdas gambar itu harus dilatihkan. Makanya waktu itu saya bilang harus selalu minimal, ya, nggak boleh kurang sama sekali, tapi harus minimal. Walaupun nggak suka gambar, saya juga nggak suka gambar. Iya. Nggak mau, tadi dilatih makanya ada digambarkan dulu. Ya, sabar. Ya, lanjut Bu Alfa. Ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan berikutnya masih tetap bangun datar ya Bun dengan segala variasinya ya. Ya, betul. Semoga kita semuanya sehat dan ya kita tutup bersama dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok insya Allah dapat kaji. Ya, jazakumullah khair, Bu Nina. Sehat-sehat terus semuanya. Dilipkan. Jangan kita mundur satu-satu. Ya, silakan. Langsung dimundurkan aja, tutup aja, biar enak. Karena kalau mundur satu-satu gak enak. Oke, 1, 2, 3. Ada foto. Hostnya mundurin aja.